Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Fakih dengan NIM 415191110101. Saya akan mempresentasikan tugas komunikasi data yang di dalamnya ada multiplexing, spread spectrum, transmission media, switching, dan multipath access. Multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirim secara bersamaan pada suatu kanal transmisi, di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut multiplexer, atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Dan untuk di sisi penerima, gabungan sinyal-sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Proses ini disebut dengan demultiplexing. Receiver atau perangkat yang melakukan demultiplexing disebut dengan multiplexer atau disebut dengan istilah demux. Tujuan multiplexing adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Nah, apa itu yang dimaksud dengan multiplexing dan demultiplexing? Multiplexing merupakan sebuah proses di mana protokol pada sebuah layer dapat melakukan proses encapsulation terhadap paket data dari beberapa buah protokol di layar atas secara bersama dalam satu waktu. Kemudian dengan demultiplexing merupakan sebuah proses di mana protokol melakukan proses pembukaan bungkusan atau decapsulation, mengantarkan paket ke beberapa buah protokol di layar atas. Kemudian ada jenis-jenis multiplexing. Adalah satu FDM atau juga frekuensi division multiplexing. Yang kedua ada TDM, time division multiplexing. Yang ketiga ada WDM, wavelength division multiplexing. Kemudian yang keempat ada CMD, yaitu CDM, yaitu code division multiplexing. Yang pertama, frekuensi division multiplexing atau FDM. FDM adalah teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Jadi total bandwidth dari keseluruhan saluran dibagi menjadi sub-sub saluran oleh frekuensi. Prinsip dari FDM adalah pembagian bandwidth saluran transmisi atas sejumlah kanal dengan lebar pita frekuensi yang sama atau berbeda. Di masing-masing kanal dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi. Contoh penggunaan FDM. Contoh dari penggunaan FDM ada pada jaringan telepon analog dan jaringan satelit analog. Selain itu, ide dasar FDM digunakan dalam teknologi saluran pelanggaran digital yang dikenal dengan modem ASDL atau Asymmetric Digital Subscriber Loop. Yang kedua ada time division multiplexing, yaitu terminal atau channel pemakaian bersama-sama kabel yang cepat dengan setiap channel membutuhkan waktu tertentu secara bergiliran atau round robin time switching. TDM menerapkan prinsip penggiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu.
atau time slot bagi setiap pemakaian saluran atau user. Artinya bandwidth yang ada dipisahkan menjadi channel-channel kecil atau baseband berdasarkan waktunya. Salah satu permasalahan utama dari TDM ini adalah bandwidth yang dialokasikan ke sejumlah koneksi hanya dialokasikan ke koneksi tersebut, baik yang sedang digunakan maupun tidak. Jadi kita tetap membayar untuk kapasitas tidak digunakan. Selanjutnya ada Wavelength Division Multiplexing atau WDM. Teknik multiplexing ini digunakan pada transmisi data melalui serat optik atau optical fiber, di mana sinyal yang ditransmisikan berupa sinar. Pada WDM, prinsip yang diterapkan mirip seperti pada FDM, hanya dengan cara pembedaan panjang gelombang atau wavelength sinar. Sejumlah berkas sinar dengan panjang gelombang berbeda ditransmisikan secara simultan melalui serat optik yang sama dari jenis multi-mode optical fiber. Dalam teknologi komunikasi, fiber optik WDM adalah teknologi yang memultiplex banyak sinyal membawa optik di satu saluran fiber optik dengan menggunakan panjang gelombang atau warna dari cahaya laser untuk membawa sinyal yang berbeda, sedangkan di FDM digunakan di pembawa radio. Selanjutnya, division CDM. Kode division multiplexing adalah dirancang untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teknik multiplexing sebelumnya, yakni TDM dan FDM. Contoh aplikasi pada saat ini adalah jaringan komunikasi seluler atau CDMA, fleksi. Next. Kemudian yang kedua, spreadsum. Spreadsum adalah sebuah metode komunikasi di mana semua sinyal komunikasi disebar di seluruh spektrum frekuensi yang tersedia. Istilah spektrum digunakan karena pada sistem ini sinyal yang ditransmisikan memiliki bandwidth yang jauh lebih lebar dari bandwidth sinyal informasi, mencapai ribuan kali. Spektrum jenis pertama yang dikembangkan dikenal dengan nama frekuensi hopping atau lompatan frekuensi. Versi yang terbaru adalah direct sequence spreadsum. Kedua teknik ini dipergunakan dalam berbagai produk jaringan nirkabel. Sebuah sistem spreadsum harus memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Sinyal yang dikirimkan menduduki bandwidth yang jauh lebih lebar daripada bandwidth minimum yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal informasi. 2. Pada pengirim terjadi proses spreading yang menerbangkan sinyal informasi dengan bantuan sinyal kode yang bersifat independen terhadap informasi. 3. Pada penerima terjadi proses desreading yang melibatkan korelasi antara sinyal yang diterima dan replika sinyal kode yang dibangkitkan sendiri oleh suatu generator lokal. Jenis-jenis spreadsum. Yang pertama ada
Frequency Hopping Spectrum atau FHSS. Dalam skema frekuensi hopping spectrum, sinyal disiarkan sepanjang rangkaian frekuensi radio yang kelihatannya acak, melompat dari frekuensi ke frekuensi pada titik pisah atau split second intervals. Sebuah receiver melompat di antara frekuensi secara sinkron dengan transmitter, lalu menangkap pesan sehingga orang-orang yang berusaha mendengarkan secara diam-diam hanya akan mendengar bunyi titik-titik yang tidak jelas. Upaya untuk mengganggu sinyal hanya akan berhasil dengan cara menghantam sedikit bitnya. Kemudian yang kedua ada Direct Sequence Spectrum atau DSSS. Direct Sequence Spectrum dipilih karena adanya kemudahan dalam mengacak data yang akan di-spreading. Dalam DSSS, spreading hanya menggunakan sebuah generator noise yang periodik yang disebut pseudo noise generator. Kode yang digunakan pada sistem spectrum memiliki sifat acak tetapi periodik sehingga disebut sinyal acak semu atau pseudo random. Kode tersebut bersifat sebagai noise tapi deterministik sehingga disebut dengan noise semu atau pseudo noise. Next. Selanjutnya ada transmission media. Media transmisi data adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data lebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk mengubah kembali menjadi data. Setiap perangkat elektronik yang difungsikan sebagai alat komunikasi memiliki media transmisi yang berbeda-beda. Contohnya telepon kabel menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Telepon seluler atau ponsel, siaran televisi, dan radio FM menggunakan frekuensi radio sebagai media transmisinya. Remote control televisi menggunakan infrared atau inframerah sebagai media transmisinya dan lain sebagainya. Dalam teknik elektronika, informasi dan transmisi dan ditransmisikan tersebut dapat berupa sinyal, listrik ataupun elektromagnetik. Kualitas dan kemampuan suatu media transmisi pada umumnya tergantung pada beberapa faktor. 1. Media yang ditentukan atau guided media atau WIRED. Media yang ditentukan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan guided media adalah jenis media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel pasangan berpilin atau twisted pair, kabel serat optik atau fiber optik kabel, dan kabel koaksial atau koaksial kabel. Setiap media transmisi memiliki karakteristiknya tersendiri seperti kecepatan transmisi, efek suara, biaya, dan penampilan fisiknya. Dikatakan sebagai guided media karena sinyal listrik atau gelombang-gelombang dituntun transmisinya melewati media fisik. Ada juga yang menyebutkan guided media sebagai wired atau bound
transmission media. Kemudian 1.1 ada kabel pasangan berpilin atau twisted pair cable. Twisted pair cable pada dasarnya merupakan sepasang kabel tembaga yang diputar bersama-sama terbentuk spiral dan dibungkus dengan lapisan plastik. Twisted pair kabel ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) dan STP (Shielded Twisted Pair). Diameter twisted pair sekitar 0,4 mm hingga 0,8 mm. Selanjutnya 1.2 kabel koaksial atau koaksial kabel. Kabel koaksial adalah kabel dua konduktor yang mana satu konduktor berada di rongga luar, mengelilingi satu konduktor tunggal yang dipisahkan oleh bahan isolator. Kabel jenis ini memiliki impedensi transmisi yang konstan serta tidak menghasilkan medan magnet sehingga cocok untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi. Selanjutnya 1.3 kabel serat optik atau fiber optik kabel. Kabel serat optik atau fiber optik kabel adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lain. Sumber cahayanya dapat berupa sinar laser ataupun sinar LED. Diameter kabel serat optik sekitar 120 mikrometer. 2. Media yang tidak dituntun atau unguided media atau wireless. Media yang tidak dituntun atau unguided media adalah media yang menggunakan sistem gelombang elektromagnetik dalam transmisikan informasi dari pengirim ke penerima tanpa ada perangkat fisik yang menuntunnya. Unguided media ini lebih dikenal dengan istilah wireless, yaitu media transmisi tanpa kabel. Media yang tidak dituntun atau unguided media ini diantaranya adalah frekuensi radio, gelombang mikro atau microwave, inframerah, dan satelit. Unguided media ini juga disebut dengan unbounded transmission media. Kemudian ada 2.1 frekuensi radio atau radio frekuensi. Frekuensi radio adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan kisaran frekuensi di antara 3 kHz hingga 300 GHz. Frekuensi radio pada umumnya menggunakan antena untuk menyebarkan gelombang elektromagnetiknya. Media transmisi frekuensi radio banyak diaplikasikan di TV dan radio FM. 2.2 Gelombang mikro atau microwave. Gelombang mikro atau microwave adalah media transmisi yang menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi atau super high frekuensi, yaitu frekuensi yang berada di kisaran 3 GHz hingga 30 GHz dengan panjang gelombang sekitar 1 mm hingga 1 meter untuk mentransmisikan sinyal dari pengirim ke penerima. Selanjutnya 2.3 ada inframerah atau infrared. Inframerah atau infrared adalah media transmisi yang menggunakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombangnya yang lebih panjang dari cahaya, tampak tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Inframerah biasanya digunakan pada komunikasi jarak dekat seperti remote control,
pada televisi maupun perangkat elektronika lainnya. Kemudian ada switching. Switching adalah sistem elektronik yang dapat dipakai untuk menghubungkan jalur komunikasi. Jaringan switching adalah suatu yang merupakan jaringan yang mengalokasi sebuah sirkuit yang dicetak di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Sirkuit yang dicetak tidak dapat digunakan oleh penelpon lain sampai sirkuit itu dilepaskan, dan koneksi baru bisa disusun. Bahkan jika tidak ada komunikasi berlangsung pada sebuah sirkuit yang dicetak, kanal tersebut tetap tidak dapat digunakan oleh pengguna lain. Kanal yang dapat dipakai untuk menghubungkan telepon baru disebut sebagai kanal yang idle. Sebuah metode untuk membangun, memonitor perkembangan, dan menutup sebuah koneksi adalah dengan memanfaatkan sebuah kanal terpisah untuk keperluan pengontrolan. Misalnya untuk links antar telepon, exchange hash yang menggunakan CCS7 untuk komunikasi call setup, dan informasi kontrol yang menggunakan TDM untuk transformasi data di sirkuit tersebut. Kemudian ada jenis-jenis switching. Switching terdiri dari 3 jenis, yaitu ada circuit switching, packet switching, dan message switching. Yang pertama, circuit switching. Jaringan circuit switching digunakan untuk menghubungkan pasangan terminal dengan cara menyediakan sirkuit atau kanal yang terdiri dan terus-menerus selama hubungan berlangsung. Circuit switching merupakan teknik switching dengan menerapkan sebuah jalur komunikasi yang dicetak atau permanen antara dua buah stasiun, contohnya jaringan telepon. Circuit switching melibatkan 3 fase, yaitu circuit establishment, yang kedua signal transfer, yang ketiga circuit disconnect. Keuntungan memakai circuit switching: 1. Saluran komunikasi yang handal antar stasiun. 2. Sangat baik untuk berkomunikasi real time. 3. Tidak perlu untuk memeriksa header packer. Kemudian kerugiannya bila memakai circuit switching: 1. Tidak efisien karena koneksi tetap stabil walaupun tidak ada data yang ditransfer. 2. Tidak ada komunikasi sampai sambungan diatur. Ketiga, delay sebelum terbentuknya hubungan. Selanjutnya, yang kedua ada packet switching. Sebuah metode yang digunakan untuk memindahkan data dalam jaringan internet. Dalam packet switching, seluruh paket data yang dikirim dari sebuah node akan dipecah menjadi beberapa bagian. Keuntungan bila memakai packet switching adalah jaringan paket switchhead dapat membuat konversi data rate. Dua buah stasiun yang berbeda data rate-nya dapat saling menukar paket. Kelemahannya bila memakai paket switching, tidak memberikan garansi quality of service atau delay antrian, jitter, loss paket, dan throughput. Yang ketiga ada message switching.
Message switching merupakan tipe store and forward connection yang di-setup antara device yang berhubungan sepanjang jalur pengiriman data. Device pertama membuat satu connection ke device berikutnya dan mengirim data. Setelah transmission ini complete, connection akan kembali turn down dan device kedua akan mengulangi proses tersebut. Keuntungan bila memakai message switching adalah efisiensi lane lebih besar karena konsep store dan forward yang diterapkan pada teknik message switching, sehingga path link dapat digunakan secara bersama-sama. Yang kedua, dimungkinkan untuk melakukan konversi data rate. Selanjutnya yang ketiga, dapat menggunakan konsep prioritas message, sehingga dengan hal ini teknik message switching dapat melakukan prioritas pengiriman pesan data. Kelemahannya bila memakai message switching adalah kelemahan teknik message switching besarnya monopoli link dan storage yang terjadi akibat teknik message switching ini, karena dengan teknik message switching ini data akan disimpan pada buffer, dan jika jalur yang dipakai sangat padat maka akan mengakibatkan terjadinya kepadatan, sehingga mengakibatkan terjadinya delay yang panjang. Selanjutnya, kemudian yang terakhir ada multiple access. Multiple access adalah teknik yang memungkinkan suatu titik atau central station untuk dapat diakses oleh beberapa titik yang saling berjauhan, atau subscriber station, dengan tidak saling mengganggu. Persyaratan untuk menggunakan skema multiple access adalah 1. Kemampuan untuk menangani beberapa pengguna tanpa saling campur tangan. Kedua, keamanan untuk dapat memaksimalkan efisiensi spektrum. Ketiga, sinyal keluar dan memungkinkan kemudahan menyerahkan antar sel sinyal. Kemudian ada macam-macam multiple access, yaitu antara lain FDMA atau Frequency Division Multiple Access. Selanjutnya ada TDMA, Time Division Multiple Access. Kemudian ada CDMA, Code Division Multiple Access. FDMA, Frequency Division Multiple Access. Yang pertama, DMA adalah penggunaan secara bersama-sama sebuah band frekuensi transponder satelit oleh beberapa sinyal carrier, di mana setiap carrier akan menduduki band tertentu tanpa terjadi tumpang tindih satu sama yang lainnya. Yang kedua ada TDMA, Time Division Multiple Access. TDMA adalah penggunaan secara bersama-sama sebuah band frekuensi transponder satelit oleh beberapa sinyal carrier, di mana setiap carrier akan menduduki band frekuensi yang sama pada waktu yang berurutan atau antrian waktunya. Saat sinyal akan dikompres menjadi
brus-brus dengan kecepatan tinggi dan dipancarkan secara bergantian waktunya. Yang terakhir atau yang ketiga ada CDMA, yaitu Code Division Multiple Access. CDMA adalah penggunaan secara bersama-sama sebuah band frekuensi transponder satelit oleh beberapa sinyal carrier, di mana setiap carrier akan menduduki frekuensi yang sama pada waktu yang bersamaan atau paralel. Setiap sinyal akan mempunyai karakteristik atau identifikasi atau kode yang berlainan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lamaan dikit.